Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tutorial terkait salah satu platform digital berbasis gamifikasi yang sering kita gunakan sebagai guru, yaitu Quizizz. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetik kata Quizizz pada browser atau peramban kita. Kemudian jika muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik saja. Nah, jika pertama kali menggunakan Quizizz, maka kita harus memilih sign up atau daftar ya Bapak Ibu. Kemudian akan ada beberapa cara untuk mendaftar yang diberikan oleh pihak Quizizz, bisa menggunakan Google, email, akun belajar, atau Facebook. Saya di sini mencoba memilih menggunakan akun belajar saya. Nah, kita langsung saja ketikkan nama atau alamat email dari akun belajar kita. Saya coba ketikkan terlebih dahulu nama atau alamat email dari akun belajar saya. Jika sudah, maka kita bisa langsung klik lanjutkan. Maka tahap selanjutnya adalah kita diminta untuk mengisikan password dari akun belajar kita. Jika kita belum login ke akun belajar kita ya Bapak Ibu, kita tinggal isikan password dari alamat atau nama atau email dari akun belajar kita, kemudian klik selanjutnya. Nah, jika kita baru pertama kali mendaftar Quizizz, maka akan ada beberapa isian data yang perlu kita isi. Isi data singkat ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Peran kita, maka saya coba pilih guru di sini. Kemudian lanjutkan nama sekolah kita bisa ketikkan saja secara manual, kemudian klik tambahkan. Kemudian akan ada beberapa pertanyaan terkait sekolah kita, yaitu nama, kemudian lokasi di tempat di mana sekolah kita berada. Kemudian kita klik simpan. Kemudian akan ada pertanyaan lain terkait mata pelajaran yang kita ampu, jenjang kelas yang kita ampu, dan sebagainya. Nah, juga ada beberapa kuesioner ya di sini. Kita bisa mengisi saja Bapak Ibu. Sebentar, saya coba isikan. Oke, kemudian kita klik jawab saja ya. Nah, jika sudah, maka kita sudah bisa menggunakan akun Quizizz kita. Di sini ada beberapa menu dari Quizizz, yaitu menu cari, perpustakaan, hasil, kelas, diferensiasi, dan Quizizz AI ya. Pada menu perpustakaan ini merupakan tempat di mana kita meletakkan soal-soal yang pernah kita buat. Hasil merupakan kuis yang kita berikan kepada anak-anak kita, dan sebagainya Pak Ibu. Nah, bagaimana cara kita membuat soal di Quizizz? Nah, kita klik saja menu buat, kemudian penilaian Bapak Ibu. Maka akan ada 3 cara untuk membuat soal ya, buat dari awal manual, kemudian AI, dan import dari lembar kerja ya. Di sini saya coba membuat dulu yang manual Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa mengetikkan langsung soal yang ingin kita buat. Karena saya guru fisika, maka saya akan coba membuat satu buah soal fisika. Kita bisa menambahkan gambar, suara, dan bahkan video Bapak Ibu. Kita juga bisa langsung mengetikkan jawaban dari soal yang setelah kita buat. Jika kita rasa pilihan gandanya masih kurang, kita bisa menambahkan opsi pilihan ganda yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, jika soalnya pilihan ganda biasa, kita bisa klik satu jawaban benar. Namun jika kita ingin pilihan ganda kompleks, kita bisa klik beberapa jawaban yang benar ya. Oke Bapak Ibu, kemudian kalau sudah, kita bisa menentukan jumlah waktunya, kemudian jumlah poin dari soal yang kita buat. Kemudian kita bisa klik simpan. Oh iya Bapak Ibu, sebelumnya di sini kita bisa membuat bold, italic, underline, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa memasukkan rumus atau persamaan fisika. Oke, kita bisa membuat tulisan kita menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau sudah, kita bisa klik simpan pertanyaan ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat soal yang lain? Bisa, karena ada beberapa jenis soal yang bisa kita pilih di Quizizz ya. Saya coba isian singkat. Nah, di isian singkat ini kita bisa langsung isi soal yang ingin kita buat. Kemudian kita juga bisa mengklik atau mengisi jawaban yang benar dari pertanyaan yang telah kita buat. Jika dirasa ada beberapa opsi jawaban yang akan ditulis oleh peserta didik, kita bisa membuat jawaban alternatif ya Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian kita klik simpan, maka kita akan bisa membuat pilihan beberapa jawaban alternatif ya. Oke, kalau sudah, kita bisa mengatur waktu, jumlah poin, dan sebagainya. Kalau sudah, kita bisa mengklik simpan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari soal yang kita buat secara manual. Kita bisa mengedit, menghapus, tambah soal, dan sebagainya Bapak Ibu. Ada beberapa jenis soal yang bisa kita pilih di Quizizz Bapak Ibu.
seperti drop and down, penanda, gambar berlabel dan sebagainya. Oke Bapak Ibu. Nah kemudian kalau sudah, kita bisa klik simpan. Di sini Bapak Ibu di bagian kanan atas, kemudian ada beberapa data yang perlu kita isi seperti nama dari kuis kita. Kita klikkan saja di sini tes awal, kemudian mapel kita mapel saya fisika, kemudian jenjang kelas saya kelas 10, bahasa yang saya gunakan bahasa Indonesia, kemudian terlihat oleh publik. Kita bisa menambahkan juga gambar ya Bapak Ibu dari kuis yang akan kita berikan ke anak-anak. Saya coba tidak gunakan saja. Lalu kita klik simpan. Maka soal kita telah selesai kita buat Bapak Ibu. Ada 20 soal. Jika kita klik perpustakaan, maka di sini adalah tempat di mana soal yang telah kita buat berada ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, kita coba buat dengan menggunakan AI Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan dokumen, teks prompt, situs web, dan YouTube ya. Saya coba yang paling mudah menggunakan teks atau prompt. Kita ketikkan saja soal yang ingin kita buat. Nah Bapak Ibu, jika kita menggunakan prompt, kita pastikan bahwa prompt yang kita gunakan itu sedetail mungkin Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih berapa jumlah soal yang kita inginkan, bahasa yang kita gunakan, dan sebagainya. Kita klik lanjutkan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan subtopik terkait prompt yang kita isikan. Kita bisa pilih Bapak Ibu, kemudian kita klik hasilkan kuis. Maka dalam beberapa saat AI akan mencoba menggenerate soal yang kita buat ya. Nah ini dia soal yang selesai. Jika dirasa masih kurang, kita bisa mengedit, menghapus. Jika dirasa oke, kita bisa klik simpan. Maka soal yang kita buat dengan menggunakan AI telah selesai Bapak Ibu. Jika kita klik perpustakaan, maka tampilannya seperti ini. Nah yang ketiga, menggunakan import lembar kerja ya. Saya menggunakan Excel Bapak Ibu. Tapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat soal dulu di Word. Kemudian kita pastikan bahwa setiap soal itu tidak ada nomornya. Begitu juga dengan pilihan gandanya. Jika pilihan ganda masih ada pilihan A, B, C, D, dan E, kita bisa hapus opsi tersebut. Kemudian di ujung setiap soal kita harus tekan Enter Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian jika kita sudah selesai mengklik enter pada setiap akhir soal, kita bisa memblok semua soal. Kemudian kita pilih menu insert, klik menu table, kemudian convert text to table, lalu kita pilih number of column-nya 7, maka secara otomatis number of row-nya akan ada 5 Bapak Ibu. Kemudian kita pastikan sesuai tabel yang kita inginkan, maka kita simpan saja Bapak Ibu. Maka selanjutnya kita ketikkan quizzes, kita masuk seperti biasa. Kemudian sebentar Bapak Ibu, kita klik menu buat di sini. Seperti yang saya bilang, kita perlu klik penilaian dan kita pilih yang import lembar kerja. Karena jadi kita fokus ke Excel, maka kita download dulu template yang disediakan oleh pihak quizzes. Jika sudah, maka kita buka template quizzesnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di bagian yang saya blok ini adalah bagian yang harus kita gantikan dengan tabel pada Word yang telah kita buat tadi ya Bapak Ibu. Jika Bapak masih ingat, ini adalah tabel dari Word yang telah kita buat. Kemudian kita pastikan dulu sudah sesuai. Jika sudah, kita copy tabelnya Bapak Ibu, Ctrl C, kemudian kita pastikan Ctrl V ke bagian yang saya blok ini. Jika sudah, maka tampilan seperti ini. Nah yang ini kita hapus saja. Untuk opsi ini Bapak Ibu, kita perlu mengetikkan tanda strip atas ya Bapak Ibu ya, tanda kutip Bapak Ibu ya. Oke seperti ini ya. Oke, lalu untuk pilihan jawabannya kita pilih saja A itu 1, B itu 2, E itu 5 ya, dan sebagainya. Kalau sudah Bapak Ibu, kita lihat. Jika sudah ya, maka time in second dan image linknya kita hapus saja. Kemudian kita klik simpan. Jika sudah, kita bisa unggah file Excel tadi yang telah kita download dan kita ubah ya ini. Kemudian secara otomatis akan masuk ke quizzesnya. Nah kalau sudah sesuai, kita lanjutkan. Jika sudah, maka ini adalah tampilannya Bapak Ibu, soal yang kita import dari Excel tadi. Kemudian kita klik simpan, kita isikan nama kuisnya, dan ini adalah tampilan di perpustakaannya Bapak Ibu. Ada tes awal yang kita buat secara manual, ada uji pemahaman yang kita buat, ada kuis yang kita buat menggunakan import lembar kerja. Sekian Bapak Ibu tutorial pembuatan soal menggunakan quizzes dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.